Bab 911. Tak lama kemudian, Yao Qingtan mengirimkan video dua ikan emas itu. Xuantian Yaozu menyalakan ponsel Pangu nomor 6 miliknya yang baru dibeli, dan mengamati lebih dekat. Dua video, total 10 menit. Meskipun Xuantian Yaozu belum pernah memutar video pendek, ia berpengalaman di dunia ini, dan ia hampir bisa menemukan kekurangannya sekilas. Video pertama. Dapat dipastikan bahwa orang yang terbunuh oleh bom roket di Sungai Huangpu adalah Si Yun, tidak ada keraguan tentang ini. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa sosok dalam video itu disamarkan? Mengapa Si Yun diburu oleh agen-agen ini? Pasti ada alasannya. Jadi, inilah pertanyaannya, mengapa Si Yun diburu oleh mata-mata? Dia adalah murid langsung Yao Wanggu, dan dia mahir dalam seni penyamaran. Wajah yang disamarkan ini mungkin bukan penampilannya sendiri pada saat itu, jadi dia diburu. Lalu siapa wajah ini? Mungkinkah dia akan terlihat seperti pengkhianat Chen Yuan? Murid-murid Si Yun, mengapa mereka harus menyamarkan penampilan Chen Yuan? Apakah benar-benar tidak ada permusuhan di antara mereka? Masalah ini jelas tidak sesederhana yang dibayangkan Qingtan. Video kedua. Itu benar-benar mengejutkan Xuantian Yaozu, tetapi yang mengejutkannya bukan hanya insiden olong ini. Ada hal lain. Dalam video tersebut, kekuatan yang ditampilkan oleh Dongxuan Yaozun sama sekali tidak kalah darinya, bahkan lebih buruk dari masa kejayaannya. Di layar video, sosok Dongxuan Yaozun sama sekali tidak dapat ditangkap. Kecepatan kilatnya, kekuatan tirani, dan keterampilan tubuh yang halus semuanya menunjukkan sikap seorang pria yang kuat. Dia membantai para prajurit khusus ini seperti tukang jagal babi. Tapi, mengapa sosok Dongxuan Yaozun begitu mirip dengan Chen Yuan? Pencuri kecil Chen Yuan menyelinap ke Dewa Hari itu, dan kekuatan yang dia tunjukkan hampir sama dengan Dongxuan Yaozun dalam video. Transfigurasi bukanlah keterampilan yang luar biasa. Jika Chen Yuan juga mahir dalam keterampilan ini, maka dia adalah Dongxuan Yaozun. Pikirnya di sini. Xuantian Yaozu tiba-tiba menarik napas dingin. Bahkan tubuhnya pun mulai gemetar. Jika masalah ini hanyalah insiden olong dari awal hingga akhir, maka hanya itu saja. Bayangkan saja Chen Yuan, si bajingan itu, beruntung. Mereka memiliki ide Yao Wanggu, dan merekalah yang beberapa kali disalahkan. Tapi bagaimana jika semua ini bukanlah kebetulan dari awal hingga akhir? Di bawah tata letak yang sangat apik, dua kekuatan lembah Raja Obat dan pembunuh agen dipermainkan di telapak tangan mereka. Jika ini semua adalah pengaturan buatan manusia, itu akan mengerikan. Bayangkan saja, bagaimana seseorang dapat mengendalikan situasi sedemikian rupa. Mengutak-atik dan mempermainkan dua kekuatan yang bermusuhan sesuka hati, membiarkan mereka saling membunuh. Kecerdasan semacam ini sungguh menakutkan. Bukti-bukti ini jelas-jelas yang Chen Yuan ingin Qingtan lihat dengan sengaja. Dia diam-diam telah mengguncang tekad Qingtan. Ini mengerikan, sungguh mengerikan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Qingtan terus bersembunyi di samping Chen Yuan lebih lama lagi. Ada perbedaan mil di antara mereka. Aku harus membawa Qingtan dan melarikan diri dari kediaman Chen secepat mungkin. Pada saat yang sama Xuantian Yaozu ketakutan. Yao Qingtan mengirim dua pesan lagi. Tuan, Anda telah melihatnya. Pembunuh yang menyergap kita hari itu sama sekali bukan dari Chen Yuan. Paman Bei Chen tidak dibunuh oleh Chen Yuan. Kakak Si Yun juga dibunuh oleh agen-agen ini. Saya menemukan bahwa organisasi kekuatan ini adalah Skull and Bones Society dari Amerika Serikat. Termasuk Niwen Xiuzi, seorang artis wanita yang populer di seluruh internet sebelumnya, dia sebenarnya adalah pembunuh internasional yang diam-diam bersembunyi di samping Chen Yuan. Target sebenarnya dari balas dendam kita adalah Skull and Bones Society. Melihat kedua pesan ini, Xuantian Yaozu hampir memuntahkan seteguk darah. Qingtan, masalah ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Informasi yang kau lihat sengaja diungkapkan kepadamu oleh Chen Yuan. Video-video ini sama sekali bukan keseluruhan isinya, dan bagian yang sangat penting pasti terlewatkan. Pukul 12 malam ini, bertemu di gerbang utara rumah besar. Tuan akan membawamu keluar dari rumah besar. Jangan melawan. Melihat pesan ini, Yao Qingtan membeku sejenak. Sepertinya leluhur masih menyimpan prasangka buruk terhadap Chen Yuan, tetapi dia bisa memahaminya. Lagi pula, Tuan Bei Chen jatuh di kediaman Chen. Selama Tuan berjanji tidak akan membunuh Chen Yuan, dia juga harus pergi. Bagus. Yao Qingtan menjawab dengan satu kata. Chen Yuan saat ini, di ruang komputer pribadinya, sedang mengintip percakapan antara Yao Qingtan dan Patriark Xuantian. Mereka tidak tahu bahwa seorang peretas ulung yang menguasai kecerdasan buatan akan melakukan hal-hal buruk setiap hari ketika dia sedang menganggur dan bosan. Orang baik, benar-benar orang baik,
leluhur ini sepertinya telah melihat kekurangannya sekilas, dia layak disebut sebagai seorang Jianghu senior, dan dia tidak mudah ditipu. Apakah kau akan meninggalkan rumah besar ini bersama Yao Qingtan antara pukul 11 malam ini dan pukul 1 dini hari? Jangan harap. Ini hadiah 300 poin, ditambah cheat unik lembah Yaowang, bagaimana mungkin bebek rebus bisa membuatmu terbang? Jika partner penjilat anjing ini tidak pernah kembali dan hidup menyendiri mulai sekarang, bukankah adegan ini akan sia-sia? Waktu berkedip. Sudah pukul 7 malam. Qingtan, bos ada urusan keluar sebentar, kau harus ikut dengannya, kau harus cepat bersiap-siap. Hah. Tapi, aku libur kerja hari ini. Suatu kehormatan bagimu bos memanggilmu secara pribadi dan membiarkanmu menemaninya. Apa gunanya lembur? Kau tidak akan kehilangan apapun. Tahukah kau bahwa ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang? Cepat bersiap-siap, jangan buang waktu. Baiklah. Pikir Yao Qingtan, pergi keluar untuk melakukan beberapa urusan sebentar tidak boleh ditunda terlalu lama. Pulanglah sebelum jam 12 malam. Sekitar pukul 7.30, ia mengikuti Chen Yuan masuk ke dalam Rolls-Royce. Setelah berkendara selama 10 menit, mobil itu tiba di Bandara Duntian. Baru setelah berjalan ke aula bandara, Yao Qingtan menyadari ada yang salah. Bos, kita mau kemana? Jangan banyak bertanya. Saya ada urusan mendesak. Mulai sekarang, saya akan mempromosikanmu menjadi asisten pribadi saya. Sekarang kita harus menangani masalah yang sangat penting. Ah. Tapi, kenapa tidak diberitahu sebelumnya? Yao Qingtan, kenapa kamu tidak bertanya besar atau kecil? Masalah bos adalah rahasia grup, jadi kenapa saya harus melaporkannya kepadamu sebelumnya? Tapi, tidak perlu khawatir. Sekarang kamu kesampingkan semua hal besar dan ikuti bos naik pesawat. Jangan buang waktu. Pembantu rumah tangga, Emi, menegurnya. Pada akhirnya, Yao Qingtan tidak punya pilihan selain mengikuti Chen Yuan dan naik ke jet pribadi mewahnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pesawat ini sebenarnya terbang ke Shanghai. Nona, harap matikan ponsel Anda tidak diperbolehkan bermain ponsel di pesawat. Seorang pramugari datang dan berkata sambil tersenyum. Bab 912. Teleponnya mati. Saat pesawat ini mendarat di Bandara Shanghai Hongqiao. Sudah pukul 10 malam. Baru saat itulah Yao Qingtan menyalakan teleponnya. Begitu dinyalakan, ia menerima beberapa pesan beruntun dari Suantian Yaozu. Qingtan, Chen Yuan sudah meninggalkan villa lebih awal, dan kau bisa bertemu di gerbang utara sekarang, Qingtan. Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Qingtan, ada apa denganmu? Tolong jawab jika kau menerima pesan. Petik 2 petik 2. Melihat pesan-pesan ini, Yao Qingtan segera membalas. Tuan, Chen Yuan ada urusan sementara malam ini, dan saya diantar olehnya. Kalau begitu, bisakah kita bertemu sebelum pukul 12? Tuan, Chen Yuan mengantar saya ke kota sihir, kami sudah berada di kota sihir. Begitu kata-kata ini keluar, Suantian Yaozu langsung terkejut. Bagaimana mungkin hanya beberapa jam, dan Yao Qingtan sudah berada ribuan mil jauhnya? Dasar pembohong. Nenekmu punya kaki. Pencuri anjing Chen Yuan benar-benar licik. Mengapa kebetulan sekali, tepat saat aku hendak meninggalkan rumah besar bersama Qingtan, dia membawa Qingtan dan lari ke ibu kota. Tidak, dewa ini harus segera bergegas ke kota iblis dan menyelamatkan Qingtan dari cengkeraman iblis. Chen Yuan adalah preman yang sangat cerdik dan pandai menipu orang. Qingtan tidak berpengalaman di dunia ini. Terlalu berbahaya untuk terus bersamanya. Kekhawatiran yang mendalam tiba-tiba muncul di hati leluhur. Jika ingin sampai ke ibu kota sihir secepat mungkin, tidak bisa berlari ke sana dengan kaki. Terbang adalah cara tercepat. Tetapi Suantian Yaozu belum pernah naik pesawat sebelumnya, jadi dia merasa gugup tanpa alasan. Lebih aman naik kereta. Kereta tercepat dapat mencapai Shanghai dalam 5 jam. Tetapi setelah pukul 11 malam, tidak ada lagi kereta yang berangkat. Perjalanan paling awal harus menunggu hingga pukul 5 pagi besok. Tidak ada juga penerbangan pesawat. Dia tidak punya jet pribadi, jadi dia bisa pergi kapanpun dia mau. Terbang juga tergantung pada penerbangannya. Sangat tidak berdaya. Tidak peduli moda transportasi apa yang Anda pilih, Anda harus menunggu sampai besok. Kayu cendana hijau yang berkhasiat obat pada saat ini. Sangat terkejut dengan kemakmuran kota ajaib itu. Melihat orang-orang yang datang dan pergi di jalan, bahkan pukul 11 malam, masih ramai sekali. Mendongak, ada gedung-gedung tinggi dan lampu neon di mana-mana. Ternyata kota baru Duntian hanya bisa dianggap sebagai kota kecil dibandingkan dengan Shanghai. Pukul 11 malam, tidak ada makanan, jadi Chen Yuan mengajaknya makan hotpot Haidilao, lalu pergi ke bar untuk berdansa disko.
Yao Qingtan langsung terkejut. Terpukau. Sulit sekali membayangkan orang-orang di dunia ini memiliki kehidupan malam yang begitu meriah. Para wanita itu sungguh tidak tahu malu. Berpakaian begitu terbuka. Beberapa bahkan hanya mengenakan 2 lembar kain. Jika Tuan melihatku berpakaian seperti ini, aku takut dia akan membunuhku dengan telapak tangannya. Bukankah seharusnya aku dibawa ke kandang babi? Meskipun merasa tidak enak, dia entah kenapa sedikit bersemangat. Dia belum pernah mengalami kehidupan seperti ini sebelumnya. Rasanya sangat baru dan mendapatkan banyak pengetahuan. Sepertinya mengikuti Chen Yuan, dia selalu bisa menemukan dunia baru dan menarik. Ada pepatah klasik. Jika seorang gadis tidak terlalu terlibat dalam dunia, ajak dia melihat kemakmuran dunia. Jika hatinya sudah penuh dengan lika-liku, ajak dia menaiki komedi putar beberapa kali. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Chen Yuan membawa Yao Qingtan ke Disneyland Shanghai. Bermain dengannya selama berjam-jam. Dia sangat terkejut menemukan bahwa berada di sisi Chen Yuan sebenarnya jauh lebih bahagia daripada ketika dia berada di lembah Yaowang. Ada suasana manis dan menyenangkan yang membuatnya betah dan tidak bisa melepaskan diri. Yao Qingtan. Tingkat kesukaan plus 10. Yao Qingtan. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 70 poin. Mengapa jantungku berdetak lebih cepat ketika aku bermain dengan Chen Yuan, dan aku merasa ketika dia menatapku, dia akan sedikit tersipu. Aku bahkan ingin menghapus krim wajah hitam di wajahku sepenuhnya, biarkan dia melihat wajahku yang sebenarnya, jadi mungkin dia akan lebih menyukaiku. Oh, apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin aku punya ide seperti itu? Bahkan jika guru tidak ingin membalas dendam pada Chen Yuan, dia tidak akan setuju kita bersama. Mungkin setelah aku kembali ke lembah Raja Obat, aku tidak akan pernah bisa pergi lagi. Yao Qingtan tiba-tiba merasa sedikit sedih ketika berpikir bahwa setelah kembali ke lembah Yaowang, dia mungkin harus tinggal di sana seumur hidupnya. Lambat laun, dia semakin tidak ingin kembali. Waktu berlalu begitu cepat, tiba-tiba sudah pukul 1 siang. Qingtan, Tuan sudah tiba di ibu kota iblis, baru saja turun dari kereta, di mana kau? Tuan akan segera menyelamatkanmu. Tuan, aku di Disneyland Shanghai. Baiklah, tunggu saja di sana, Tuan akan segera datang. Yao Qingtan memanfaatkan kesempatan pergi ke kamar mandi untuk mengirim pesan kepada Patriark Xuantian di kamar mandi wanita. Dia pikir dia bisa lolos dari pengawasan Chen Yuan. Mereka tidak tahu bahwa isi obrolan di antara mereka telah dipantau oleh Chen Yuan 24 jam sehari. Kecepatan Patriark ini cukup cepat, dan dia tiba di ibu kota iblis secepat ini. Kalau kau mau merampokku, mungkin kau cuma berpikir tentang kentut. Begitu Yao Qingtan keluar dari toilet wanita, Chen Yuan langsung meraih lengannya. Ayo, waktu bermain hari ini sudah berakhir, mari kita lakukan sesuatu yang serius. Bos, kita mau pergi kemana? Ke Fusang. Apa? Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Yao Qingtan kembali terkejut. Pergi ke Fusang, bukankah itu berarti pergi ke luar negeri? Tapi bos, saya tidak punya paspor. Saya dengar Anda membutuhkan paspor untuk pergi ke luar negeri, dan Anda perlu mengajukan visa. Saya tidak siap untuk itu. Tidak apa-apa, saya punya seseorang untuk mengurusnya untukmu, kita bisa berangkat sekarang. Yao Qingtan terdiam. Tuan baru saja mengejar ibu kota sihir, dan sekarang dia akan pergi ke Fusang lagi. Aku harus segera memberitahu guru, jangan sampai dia baru sampai di Disneyland dan kita ketinggalan lagi. Meskipun Yao Qingtan sedikit pun tidak ingin kembali. Dia tidak akan pernah menipu Xuantian Yaozu tentang hal semacam ini. Sebelum masuk ke mobil, Yao Qingtan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengirim pesan kepada Yaozu. Guru, Chen Yuan bermaksud pergi ke kerajaan Fusang. Setelah menerima berita ini, Xuantian Yaozu, yang baru saja akan bergegas ke Disneyland, terdiam sejenak. Baiklah, Chen Yuan sangat licik, dia benar-benar menyuruhmu membawa Qingtan ke negara Fusang. Aku tidak punya paspor, jadi pergi ke luar negeri mungkin akan sangat merepotkan. Dia akan pergi ke Fusang sekarang, dan dia pasti melewati bandara. Dewa sedang berjaga di dekat bandara, menunggu kelinci. Xuantian Yaozu berubah pikiran, dan segera berbalik dan pergi ke bandara. Namun, mobil khusus Chen Yuan tidak melaju ke arah bandara, melainkan ke dermaga Modu. Sebuah kapal pesiar raksasa yang sangat mewah sudah menunggu di pelabuhan. Ini adalah kapal pesiar pribadi Chen Yuan. Kapten Wu Chenggong sudah lama menunggu di kapal pesiar, dan masih banyak turis di dalamnya. Bos, bukankah kita akan ke Fusang? Kenapa kita di dermaga? Siapa bilang kita harus naik pesawat untuk pergi ke Fusang? Bukankah lebih nyaman naik kapal pesiar? Ini salah satu dari 10 kapal pesiar terbaik di dunia. Saya membelinya seharga 100 miliar tahun lalu, dan saya sudah beberapa kali tidak menaikinya. Ayo kita berlayar kali ini.
Apa? Yao Qingtan terkejut. Bab 913. Sekitar pukul 3 sore. Suantian Yaozu sudah berada di Bandara Pudong, menunggu cukup lama. Qingtan, apakah kau sudah sampai di bandara? Sudah berapa lama? Qingtan, setelah sampai di bandara, kau beralasan pergi ke toilet. Dewa membuka lubang di belakang toilet, menyebabkan kekacauan, dan kau memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ayo kita jalani rencana. Suantian Yaozu mengedit 3 pesan dan mengirimkannya. Sekitar 3 menit berlalu. Baru kemudian Yao Qingtan menemukan kesempatan untuk membalas. Tuan, saya berada di kapal Guangming, dan Chen Yuan mengajak saya naik kapal pesiar. Dia memiliki kapal pesiar pribadi, dan sekarang dia akan pergi ke Fusang dengan kapal, dan kita hanya 5 menit lagi dari keberangkatan. Lihat petanya. Melihat pesan dari Yao Qingtan, ada juga peta lokasi. Suantian Yaozu hampir muntah darah di tempat. Berbaring di rumput. Chen pencuri, pengkhianat, pencuri jahat, pencuri anjing, kau benar-benar terlalu banyak menipu orang. Aku juga marah pada diriku sendiri. Puff. Di bawah amarah Yaozu, dia tanpa sengaja menyebabkan luka lama, dan benar-benar memuntahkan seteguk darah. Di rerumputan, ada yang muntah darah, segera hubungi 120. Pak Tua, apakah Anda baik-baik saja? Anak muda, jangan membantu orang tua, hati-hati, Anda tidak mampu. Hakim, itu bukan orang yang kau tabrak, kenapa kau membantu? Sekelompok orang yang makan melon di bandara berbicara dan menunjuk, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Sambil muntah darah, Suantian Yaozu membuka peta untuk melacaknya. Bandara Internasional Shanghai Hongqiao berjarak hampir 1 jam berkendara dari pelabuhan, yaitu 36 km. Pada masa kejayaan Suantian Yaozu, kecepatan maksimumnya bisa mendekati 1000 meter per detik, 1 meter dalam 6000 detik, 5 meter dalam menit, dan kilometer dalam menit. Secara teori, seharusnya sudah terlambat baginya untuk bergegas ke masa lalu dengan seluruh kekuatannya sekarang. Sebenarnya itu tidak mungkin. Di bawah kecepatan ekstrim, mustahil untuk bertahan lebih dari 30 detik. Jika tidak, tubuh tidak akan mampu menahannya sama sekali. Sama seperti orang biasa, Anda biasanya berlari beberapa kilometer, mungkin tidak ada yang serius, tetapi jika Anda berlari dengan kecepatan penuh, Anda tidak akan mampu bertahan selama 30 detik sama sekali. Ledakan kecepatan ekstrim itu sangat membebani tubuh. Selain itu, cederanya belum sembuh. Sangat tidak mungkin untuk sampai tepat waktu. Dari segi waktu, aku tidak akan pernah bisa mengejar. Aku hanya bisa terbang ke Fusang dulu, lalu menunggu anjing pencuri Chen Yuan tiba di negara Fusang. Ngomong-ngomong, cepat sembuh dari luka, dan selesaikan masalah paspor. Chen Yuan, jika kau pencuri berani menyentuh sehelai rambut pun milik Qingtan, aku akan membasuh seluruh keluargamu dengan darah. Ada niat membunuh yang kuat di mata Suantian Yaozu. Aku melihat sosoknya berkedip, dan dia menghilang dalam sekejap. Terbaring di rumput, mengapa orang tua itu menghilang? Aku sudah menelepon 120 untuk layanan darurat, mengapa dia menghilang dalam sekejap mata? Ahli, ini pasti ahli legendaris yang tak tertandingi. Dia di sini untuk menguji kita. Aku mungkin telah melewatkan kesempatan. Mataku pasti silau, aneh sekali. Saat ini, Yao Qingtan dan Chen Yuan akhirnya berlayar dengan kapal Guangming. Ini adalah pertama kalinya dia melihat laut dalam 19 tahun. Ada gelombang berkilauan di lautan yang tak berujung. Kapal pesiar raksasa itu berlayar di permukaan laut. Hembusan angin bertiup, menciptakan gelombang. Pemandangannya begitu menakjubkan dan indah. Mata Yao Qingtan sedikit terobsesi. Ini sangat indah, sangat spektakuler. Guru tidak sempat menyusul, mengapa aku tidak merasa sedikit pun kasihan, tetapi ada sedikit kegembiraan di hatiku, bukankah itu berarti di dalam hatiku, aku tidak ingin guru menyusul. Mengapa terasa begitu menyenangkan? Ternyata ini laut, sungguh luas. Yao Qingtan berdiri di belakang Chen Yuan. Menatap punggungnya yang tampan, aku tanpa alasan yang jelas merasa mabuk. Dia benar-benar tampan dan penuh makna. Yao Qingtan. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Kata-kata dibagi menjadi 2 bagian. Kota Baru Duntian. 2 tamu tak terduga datang hari ini. Sama seperti Chen Yuan pergi kemarin, Lin Sutong dan Kalajengking pembunuh mendarat di Bandara Duntian. Terakhir kali mereka ditangkap di Yanjing, Lin Sutong dan Xie Zi menerima penyelidikan yang lebih ketat. Karena Yanjing adalah ibu kota, tentu saja pengawasannya lebih ketat daripada kota metropolitan lainnya. Identitas si pembunuh Kalajengking itu sendiri tidak diketahui, dan dia telah melakukan kejahatan serius, jadi dia hampir terbongkar. Identitas Yin Xiuna juga tidak dapat lolos dari penyelidikan.
Untuk dibebaskan dengan jaminan, Lin Sutong hanya bisa menghubungi Park Zhengjae. Dia menyewa sejumlah pengacara top, telah melalui beberapa prosedur yang sangat rumit. Investigasi telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Dia akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Dia juga sial. Baru setelah dibebaskan, dia menyadari bahwa Chen Yuan telah kembali ke kota Tianmen. Kemudian, dia mengejarnya dari Yanjing tanpa henti. Ketika dia sampai di gerbang rumah Chen, dia mendapati banyak gadis berkumpul di gerbang rumah tersebut. Saat itu, banyak sekali yang membicarakannya. Kenapa Chen Yuan seperti ini? Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika kembali ke kota, tapi dia menyelinap pergi sendiri. Qin Wushuang menghentakkan kakinya dengan marah. Tuan Yue, apakah Chen Yuan memberitahu Anda sebelum meninggalkan kota baru Duntian? Tanya Ye Han. Tidak, bos tidak memberitahu saya sebelumnya. Dia pasti ada urusan mendesak, jadi saya kembali dulu. Saya baru saja menelepon bos, dan dia bilang dia akan pergi ke negara Fusang sekarang. Chen Yuan masih akan pergi ke Fusang. Pria jahat ini, mungkin dia membawa seorang wanita muda ke Cisa, kata Qin Wushuang dengan wajah penuh iri. Nona Ye, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Bos sudah menyetujui proyek yang Anda sebutkan, dan beliau sangat menyetujuinya, dan telah memutuskan untuk menginvestasikan 1 triliun yuan kepada Anda. Begitu Yue Lingsuang mengatakan ini, Ye Han langsung terkejut. Ia telah memikirkan visi jangka panjang Chen Yuan, mungkin ia akan berinvestasi dalam proyek ini. Tetapi tidak menyangka ia akan begitu mengakuinya. Tuan Yue, apakah Anda mengatakan bahwa saya yang mengusulkan proyek ini? Ye Han bertanya dengan curiga. Ya, saya yang mengatakannya, saya rasa tidak perlu berbohong kepada bos tentang hal semacam ini, kata Yue Lingsuang terus terang. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Han tanpa alasan yang jelas merasa tersentuh. Idenya ditolak bulat oleh Dewan Direksi Grup Longhua. Tidak ada pemegang saham yang mendukung dan mengakui idenya. Bahkan ayahnya sendiri tidak setuju. Tetapi Chen Yuan setuju. Tidak peduli seberapa liar dan tak terkendali idenya, Chen Yuan setuju. Dan bersedia mempertaruhkan segalanya untuk berinvestasi. Likuiditas sebesar 1 triliun, menurut perkiraan Ye Han, ini seharusnya semua dana yang dapat ditarik Feidun Capital tanpa memengaruhi operasinya sendiri. Hampir semuanya, tanpa syarat. Untuk salah satu idenya, ide yang sangat absurd, apakah Chen Yuan melakukan upaya ekstra ini? Ye Han. Tingkat dukungan plus 1 Ye Han. Tingkat dukungan plus 1 tingkat dukungan saat ini, 97 poin. Ding. Ye Han, target jilatan anjing, tersentuh oleh pengabdian sang tuan rumah terhadap segalanya, dan tingkat kesukaannya menembus angka 97 poin, dan poin peningkatan hadiahnya adalah plus 20. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 20 poin. Bab 914. Lin Sutong melewati gerbang rumah besar itu. Pendengarannya sangat tajam. Dia mendengar semua percakapan para wanita itu dengan jelas. Chen Yuan benar-benar kembali ke kota sihir lagi. Titik-titik-titik tanda tanya. Mentalitas Lin Sutong hampir runtuh. Bagaimana mungkin aku selalu melewatkannya? Ya Tuhan, apakah kau mempermainkanku? Dia mengejar Chen Yuan dari Korea Selatan ke Modu, dari Modu ke Yanjing, dan dari Yanjing ke kota baru Duntian, dan ditangkap 2 kali. Sekarang Chen Yuan berbalik lagi. Kembali ke ibu kota sihir lagi. Kenapa kau tidak bisa sedikit tenang, tidak bisa berhenti berkeliling dunia? Apakah kau akan pergi ke Fusang sekarang? Lin Sutong merasa mentalitasnya meledak. Dia semakin dekat setiap kali, dan dia tidak bisa bertemu setiap kali. Siuna, apakah kita akan pergi ke Fusang sekarang? Scorpion tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah melalui serangkaian peristiwa, kalajengking pembunuh itu sedikit ditaklukkan oleh Lin Sutong. Dan secara sukarela mengikutinya. Di dunia bawah tanah, yang kuat dihormati. Kekuatan Lin Sutong saat ini cukup untuk dianggap sebagai pria yang kuat. Jika kita tidak pergi ke Fusang, mari kita kembali ke negara Kimchi. Chen Yuan adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Yanqing. Dia pasti akan kembali ke Yanqing dalam waktu singkat. Pendaftaran mahasiswa asing Universitas Yanqing akan segera dimulai. Aku akan mulai dengan mahasiswa asing. Dia diterima di Universitas Yanqing dengan identitasnya, dan aku bisa menunggunya di Universitas Yanqing saat waktunya tiba. Aku sekarang mengejar Fusang, mungkin dia sudah pergi ke tempat lain. Daripada mengejarnya tanpa tujuan sekarang, lebih baik menunggunya di Universitas Yanqing. Lin Sutong akhirnya mengerti sekarang. Jika kau mengikuti dari belakang, kau tidak akan bisa mengejar. Daripada mengejar tanpa tujuan, lebih baik meningkatkan diri, menunggunya di Universitas Yanqing. Baiklah kalau begitu, mari kita kembali ke Korea dulu.
Dan Siuna, sepertinya kau punya banyak saingan. Gadis-gadis tadi, terlepas dari penampilan atau bentuk tubuh mereka, hampir semuanya kelas atas. Mereka mungkin menjadi ancaman bagimu. Apakah kau ingin aku membereskannya untukmu? Tanya Scorpion dengan cemberut, niat membunuh terpancar di matanya. Tidak, kakak Chen Yuan pasti tidak suka aku melakukan ini. Lagi pula, dengan statusnya saat ini, terlalu banyak wanita cantik yang ingin dekat dengannya, dan mereka tidak bisa disingkirkan sama sekali. Kau bisa menyingkirkan satu atau dua, tapi bisakah kau menyingkirkan semuanya? Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah terus memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi sampai kakak Chen Yuan tidak bisa lagi mengabaikan keberadaanku. Kata Lin Sutong dengan tegas. Scorpion menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak tahu apa yang telah dia lalui, tetapi dia memiliki kasih sayang yang begitu dalam. Ini benar-benar perilaku menjilat anjing, dan dia tidak bisa menjilatnya lagi. Mengejar dan berlari ke seluruh dunia demi seorang pria. Kau juga menjilat sampai tingkat tertentu. Kedua gadis muda tadi, apakah kau merasakan aura mereka begitu dingin? Mungkinkah mereka juga datang untuk mencari Chen Yuan, kata Qin Wushuang tanpa berpikir. Di antara kedua gadis itu, salah satunya terlihat cukup tepat waktu. Qin Wushuang selalu merasa bahwa selama dia gadis cantik, dia mungkin ada hubungannya dengan Chen Yuan. Seharusnya ada kemungkinan seperti itu, tetapi mungkin juga dia hanya lewat. Karena Chen Yuan telah pergi ke Fusang, aku juga akan kembali ke kota sihir. Suang-Suang, apakah kau ingin kembali ke kota sihir denganku? Baiklah kalau begitu, ayo kembali. Aku akan segera lulus tahun ini. Aku sudah memikirkannya, apakah aku ingin mengambil gelar doktor? Qin Wushuang dengan tenang berpura-pura agresif. Dia adalah orang yang melompati kelas, dan dia hampir lulus dengan gelar master di usia muda. Dia tidak berencana untuk melanjutkan sekolah. Tapi aku mendengar bahwa Chen Yuan langsung diterima di Universitas Yenqing sebagai mahasiswa pascasarjana. Jika dia bisa kuliah di Universitas Yenqing untuk meraih gelar doktor, dia akan menjadi alumni sekolah itu saat itu juga. Aku harus meminta ayahku untuk mengurus masalah ini untukku. Berdasarkan nilaiku, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sejak Chen Yuan membimbingku selama 10 tahun, bukan hanya kebugaran fisikku yang semakin baik, tetapi otakku juga lebih tajam dari sebelumnya, dan daya ingatku meningkat lebih dari 2 kali lipat. Aku bisa mengingat buku teks yang telah kupelajari beberapa kali. Belajar lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, aku harus kuliah di Universitas Yenqing untuk meraih gelar doktor. Qin Wushuang menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Ye Han memutuskan untuk kembali ke kota sihir, menggunakan semua sumber daya dan koneksi, dan melaksanakan proyek pesawat energi baru. Mungkin selain energi baterai, ada sumber energi lain yang lebih baik. Jika tidak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, bagaimana teknologi bisa maju? Selalu ada beberapa orang yang ingin mengambil langkah pertama, memajukan kemajuan era ini sedikit demi sedikit, dan mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Pada saat yang sama, keluarga Wei di ibu kota. Wei Ziling adalah siswa SMA unggulan nomor 1 di kota Yanjing, salah satu siswa terbaik di sekolahnya, siswa berprestasi dengan nilai sempurna, anggota Liga Pemuda Komunis yang berprestasi, dan juara nasional Olimpiade Matematika. Ia tidak perlu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sama sekali, dan langsung masuk Yanda. Segera, ia akan menjadi mahasiswa baru Yanda berikutnya. Zhao Yuki baru-baru ini kembali sibuk. Setelah periode perkembangan pesat, Big Chat TV telah menjadi platform siaran langsung terkemuka di Tiongkok. Pengguna terdaftar di seluruh jaringan melebihi juta. Jumlah pemirsa serentak di platform tersebut mendekati juta. Saat ini, ia telah mulai mengembangkan bisnis internasional dan mempromosikan platform Big Chat ke dunia. Setelah kerjasama yang erat dengan Temple of War Studio, fungsi terjemahan langsung simultan bahasa global telah diluncurkan. Platform ini secara bertahap akan menembus batasan internasional. Namun, setiap negara memiliki masalah yang berbeda, dan hukum serta standar di setiap negara berbeda. Jadi, ia menghadapi banyak masalah. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai siaran langsung global. Selama periode waktu ini, perkembangan pesat yang sesungguhnya adalah aplikasi KAP. Saat ini, pengguna global aplikasi Liu telah melampaui 20 miliar. Penggunaan sehari-hari mencapai jutaan. Telah menjadi perangkat lunak sosial tingkat fenomenal. Nilai pasarnya mencapai 7.000 miliar. Setelah secara bertahap menjadi Facebook, penguasa sosial baru. Semakin banyak orang menggunakan aplikasi KAP di Tiongkok. KAP, Pox Sound, Penguin, di pasar domestik, secara bertahap membentuk tren 3 titik. Mengmeng Shopping, dengan dukungan lalu lintas yang besar, volume transaksi platform telah tumbuh stabil, dan telah mulai menguasai pasar transaksi kelas atas dan tanpa disadari. Menduduki tempatnya.
Hari lain berlalu. Pukul 9 pagi keesokan harinya. Chen Yuan sarapan di dek. Tiba-tiba, beberapa kapal muncul di permukaan laut. Di bendera kapal-kapal ini, bendera kerangka benar-benar tergantung. Kapal mereka tidak terlalu besar, tetapi menuju ke Bright dengan cara yang mengancam, "Sial, kau pasti bertemu bajak laut, kan?" Tepat ketika beberapa turis masih menyaksikan keseruan itu. Di kapal bajak laut di seberang, sebuah roket tiba-tiba diluncurkan. Boom! Suara ledakan keras. Roket itu meleset. 50 meter dari sisi kapal pesiar, gelombang dahsyat meledak. Api yang mengejutkan menyapu keluar. Detik berikutnya, semua turis menjadi pucat. Ada orang-orang yang sedang mengambil gambar dengan ponsel mereka barusan, dan baru pada saat inilah mereka menyadari dengan jelas bahwa mereka benar-benar berhadapan dengan bajak laut. Bab 915. Bagaimana mungkin ada bajak laut di antara perairan Huaxia dan Fusang? Dari mana asal bajak laut ini? Bu, aku takut sekali. Wow, gelombang. Jangan takut, tidak apa-apa, sayang jangan menangis. Ada 3 kapal bajak laut. Mereka tampak mengenakan bendera tengkorak, tetapi sebenarnya agak mirip kapal perang yang sudah dinonaktifkan. Meskipun agak tua, mereka masih memiliki kekuatan tempur militer yang baik. Setidaknya kapal biasa tidak bisa ditolak. Di atas kapal Bright. Di dalam kabin VIP. Morgantina dengan anggun menyantap steak Kobe. Seorang pria kulit putih parubaya yang tampak seperti seorang pembantu rumah tangga melayaninya dengan sepenuh hati. "Nona, saya tidak menyangka akan seberuntung ini kali ini, bertemu Chen Yuan secara kebetulan di kapal Guangming. Jika dia benar-benar bersembunyi di pedalaman Tiongkok, kita tidak akan ada hubungannya dengan dia, tetapi sekarang dia berada di laut lepas." Kapal perang Fusang yang sudah pensiun menyamar sebagai bajak laut, menjara Guangming, dan sekaligus menangkap Chen Yuan. Petik 2. Jika dia bisa ditangkap hidup-hidup kali ini, mungkin dia juga bisa menguasai kode sumber kecerdasan buatan. Huaxia hanya bisa mendefinisikan kejadian ini sebagai kecelakaan kapal. Jangan berpikir semuanya sesederhana itu, semuanya penuh dengan variabel sebelum semuanya tenang. Morgantina menggelengkan kepalanya. Ada jalan menuju surga jika tidak dicoba, tidak ada jalan menuju neraka. Chen Yuan hanyalah seorang biksu Tang. Anda bersembunyi di pedalaman Tiongkok, dan sulit bagi negara lain untuk menyusup. Sangat sulit untuk menyerang Anda. Sekarang Anda telah melarikan diri ke laut lepas sendirian, cukup wajar jika sesuatu terjadi di lautan luas ini. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Chenggong bertanya dengan serius. Apa lagi yang bisa kulakukan? Cepatlah menyelinap pergi, apakah kau masih menunggu para bajak laut merampokmu? Baik, bos, kau pergi duluan. Ada 2 helikopter sipil di dek, yang seharusnya bisa terbang keluar dari laut. Aku akan membawa pengawal Guangming untuk mencoba sekuat tenaga melawan serangan bajak laut, dan segera meminta bantuan Huaxia. Tidak baik, Kapten, kedua helikopter di dek tiba-tiba rusak dan tidak bisa lepas landas untuk sementara waktu. Seorang anggota kru bergegas melaporkan. Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Kebetulan bertemu bajak laut, dan bahkan kebetulan helikopter pelarian rusak. Nima ini terlalu kebetulan, kan? Rasanya bukan seperti nasib buruk, jelas sekali bahwa seseorang sengaja menargetkan dan menghancurkan kedua helikopter itu secara artifisial. Mungkin para bajak laut, ini semuanya menargetkan saya. Pasti ada mata-mata di antara turis atau awak kapal Guangming. Bos, ada perahu motor kecil di kapal, mau? Bukankah aku ingin melarikan diri sendirian? Dan kemana perahu motor kecil itu bisa pergi? Aku memintamu untuk memimpin Bright, dan semua orang lari bersama. Namun, kecepatan Guangming jelas tidak sebaik kapal perang ini. Tidak apa-apa, lari saja, kapal-kapal bajak laut itu pasti akan diurus oleh seseorang. Chen Yuan menepuk bahu Wu Chenggong. Ada sedikit ketidakpedulian dalam nadanya. Dia bernilai miliaran dolar, dan dia mungkin orang yang paling tertarik pada bajak laut. Tetapi dari awal hingga akhir, Chen Yuan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau khawatir. Ketenangan dan keteguhannya memberi kepercayaan besar kepada anggota kru lainnya. Apakah bos masih memiliki sesuatu untuk diandalkan? Tuan Yan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Yao Qingtan juga terpengaruh oleh karisma Chen Yuan saat ini. Semuanya, ambil tempat masing-masing, dan aku akan bersiap-siap juga. Baik, bos. Segera. Chen Yuan berjalan ke kamar tidurnya dan menutup pintu. Saat ini, ketika kapal bajak laut semakin mendekat ke Guangming, kurang dari 200 meter. Yamamoto-kun, kudengar ada cukup banyak sosialita di kapal pesiar ini. Mari kita tampil sebagai bajak laut profesional, jadi kita tidak perlu terlalu sopan dan ramah, kita bisa datang ke sini sesuka kita.
Yoksi, Tuan Matsushita benar, tetapi wanita dari konsorsium Morgan juga ada di kapal pesiar ini. Jika bukan karena peringatan dari atasan untuk tidak melukai Nona Morgan, aku pasti akan melewatkan roket tadi. Mari kita ambil keputusan cepat. Cobalah untuk menangkap Chen Yuan hidup-hidup. Ini perintah dari atasan. Jika kita tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, bunuh dia di tempat. Hai. Ketika kapal bajak laut semakin dekat, beberapa kata-kata bahasa Mandarin yang terbata-bata tiba-tiba terdengar dari klakson kapal bajak laut. Dengarkan orang-orang di kapal pesiar, saya peringatkan kalian untuk segera menghentikan kapal, jika tidak akan ada serangan api yang dahsyat terhadap kalian, ini bukan lelucon. Peringatan. Peringatan serius. Api. Dadadadadadadada. Seorang Fuso Cyclops, di kapal bajak laut, langsung melepaskan tembakan dengan senapan mesin Gatling. Peluru-peluru yang berhamburan melesat ke arah badan utama Guangming. Banyak sekali lubang yang dibuat di lambung kapal pesiar itu. Chen Yuan langsung marah. Dibuat. Dasar pengkhianat. Beraninya kau melawan kapal Lao Su. Setelah beberapa saat, kapal pesiar itu berhenti dan sepertinya menyerah. Dan pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan. Seorang lelaki tua berambut perak dengan sikap abadi sudah berdiri di haluan kapal dengan satu tangan di belakang punggungnya. Dengan tatapan penuh niat membunuh, dia menatap 3 kapal bajak laut di bawahnya. Para bajak laut di kapal itu dilengkapi dengan senjata dan peralatan yang sangat baik. Meskipun terlihat usang, mereka memiliki kemampuan tempur yang bagus. Ada helikopter pesiar, rudal udara, jet tempur, dan pesawat pengebom. Ada lebih dari 300 bajak laut, semuanya dilengkapi dengan baik dan terlatih. Astaga, ini bukan bajak laut, ini jelas kapal perang. Dongsuan Yaosun. Yao Qingtan menatap lelaki tua yang berdiri di haluan kapal dengan tangan di belakang punggungnya, dan langsung ketakutan. Baru setelah menonton video serangan Dongsuan Yaosun malam itu, aku bisa tahu betapa menakutkannya kekuatan tetua ini. Bukankah Dongsuan Yaosun pergi ke Afrika untuk mengumpulkan obat? Mengapa dia tiba-tiba muncul di Guangming? Di mana kalian bajingan? Berani-beraninya kalian bertindak lancang di depan dewa ini, kalian dan bajingan lainnya tidak sabar. Aku hanya mendengar lelaki tua itu berteriak keras. Suara keras itu seganas guntur. Bahkan jika jaraknya 100 meter, para bajak laut di kapal-kapal bajak laut itu dapat mendengarnya dengan jelas. Di mana orang tua gila ini? Singkirkan dia. Yamamoto-kun memberi perintah, dan beberapa penembak senapan mesin mengangkat senjata mereka dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Dadadadadada. Senapan mesin menembak membabi buta. Tetapi sosok lelaki tua itu menghilang dalam sekejap. Aku melihat lelaki tua itu dengan sikap angkuh, melompat dan terbang seperti bola meriam. Dia bahkan melintasi jarak 100 meter, lebih dari 20 meter tingginya, dan mendarat di salah satu kapal bajak laut di udara. Dengan tendangan keras, dia menginjak kepala Yamamoto-kun. Sebelum komandan bajak laut itu sempat bereaksi, kepalanya langsung terinjak tubuhnya. Tubuhnya yang agak gemuk meledak seperti semangka, darah dan daging berhamburan kemana-mana. Dia diinjak-injak hidup-hidup oleh orang tua ini. Detik berikutnya, semua bajak laut membeku. Sesak napas. Kaku. 1 detik gelombang. 2 detik gelombang. 3 detik gelombang. Butuh 3 detik bagi seseorang untuk bereaksi. Bunuh dia dengan cepat. Fusang kecil, berani-beraninya kau menghina keagungan dewa ini. Kau ingin mati. Chen Yuan mendengus dingin. Bab 916. Aku melihat sosoknya melesat. Itu adalah komandan iblis kecil lainnya yang lehernya dijepit dan dipatahkan di tempat. Kedua komandan itu langsung tewas. Bajak laut lainnya tidak memiliki pemimpin, jadi mereka panik di tempat. Beberapa orang terus menembak Chen Yuan. Tapi kecepatan Chen Yuan secepat kilat, dan dia sangat lincah. Dari jarak dekat, dia sama sekali tidak bisa mengenainya. Aku melihatnya mengambil AK dengan santai dan melakukan tembakan tepat sasaran sambil bergerak cepat. 1 peluru melesat, dan selusin orang langsung tertembak di tempat. Kemanapun dia pergi, daging dan darah berhamburan kemana-mana, seolah-olah dia memasuki tanah tak berpenghuni. Itu tidak lain adalah kekuatannya yang menakutkan, tetapi kemampuan menembaknya luar biasa. Rasanya sangat mudah, dan dengan santai membantai semua orang di seluruh kapal bajak laut. Tapi di kapal bajak laut mereka sendiri, mereka tidak punya cara untuk menggunakan senjata berat yang mematikan. Kau tidak bisa meledakkan kapalmu sendiri, kan? Ini iblis, dia sama sekali tidak bisa membunuhnya. Tembak, ledakkan kapal, bunuh dia dengan segala cara. Para bajak laut ini jelas bukan kelompok sembarangan. Kekacauan ini bukan karena para naga tidak memiliki pemimpin. Setelah kedua komandan tewas, Komandan Regu baru segera mengambil alih komando mereka.
Dua kapal bajak laut lainnya menembakkan dua rudal ke kapal bajak laut utama di tengah tanpa ragu-ragu. Meskipun ada banyak orang mereka sendiri di kapal bajak laut itu, mereka tidak berbelas kasih. Pada saat kritis, mereka membunuh dengan tegas. Kekuatan yang ditunjukkan oleh lelaki tua ini telah melampaui pemahaman orang biasa. Hanya senjata dengan daya tembak berat yang dapat membunuhnya. Jika wanita itu berbaik hati, kesempatan akan terlewatkan. Mereka hanya akan dikalahkan oleh lelaki tua itu satu persatu. Begitu dia naik ke kapal, itu akan seperti harimau di kawanan domba dan hanya bisa dibantai. Jika beberapa rekan tim dapat dikorbankan untuk membunuh makhluk mengerikan ini, itu jelas sepadan. Diiringi oleh dua dentuman keras. Saya melihat dua awan jamur yang menakutkan muncul dari laut, dan gelombang kejut api yang besar menyapu sejauh 100 meter. Kapal bajak laut di tengah itu tenggelam sepenuhnya akibat dua rudal. Menembus kobaran api dan asap hitam tebal, kapal itu tenggelam ke dasar laut. Lebih dari 100 bajak laut tewas. Tak ada nyawa yang tersisa. Chen Yuan melompat ke laut saat kedua rudal itu meledak. Namun meskipun begitu, dia tetap terlempar oleh gelombang kejut ledakan yang sangat besar. Kekuatan kedua rudal itu begitu dahsyat sehingga sedikit mengejutkannya dari dalam. Sistem, perkuat fisikku sebanyak 20 poin. Ding! Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 81 kg. Kekuatan, 340. Konstitusi, 310. Semangat, 295. Kelincahan, 240. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status, tak terkalahkan. Sisa hidup, 180 tahun. Poin penguatan tersisa, 0. Pada saat fisik diperkuat, arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Luka internal Chen Yuan akibat ledakan rudal sembuh seketika. Rasanya hanya butuh sekitar 3 detik untuk pulih sepenuhnya. Dan fisiknya lebih kuat dari sebelumnya. Made, jika kau berani membombardirku dengan rudal, kalian semua akan mati. Wajah Chen Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Di laut, dia bergerak secepat ikan. Menyelam secepat lumba-lumba. Setelah beberapa saat, dia mencapai dek kapal bajak laut lain. Belum mati, iblis ini belum mati, ah. Seorang anak kecil ketakutan hingga kencing di tempat. Cairan kuning mengalir deras dari kakinya. Dengan kilatan cahaya, Chen Yuan membunuh penembak dengan senapan mesin berat di tempat. Senapan mesin berat sangat berat di mata orang lain, dan mustahil untuk bergerak dan menyerang. Tapi kekuatan Chen Yuan sangat menakjubkan. Dia membawa senapan mesin berat dan mulai menembak membabi buta. Satu orang bertanggung jawab, dan 10.000 orang tidak bisa melawannya. Dia menembak lebih dari 100 bajak laut sendirian. Rasanya seperti berada di tanah tak bertuan. Hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, dia menghabisi mereka. Awak kapal bajak laut terakhir sudah ketakutan setengah mati. Made, apa-apaan ini, kenapa bahkan rudal pun tidak bisa membunuh mereka? Tuan, ayo kita lari, ini terlalu menakutkan. Pergi ke markas Skull and Bones sialan itu, kalian benar-benar menipu saya. Bukankah kalian bilang ini hanya kapal pesiar sipil tanpa kekuatan militer? Apa maksudnya tidak ada kekuatan militer? Dengarkan perintah saya, berbalik dan evakuasi dengan cepat. Ketika Chen Yuan berurusan dengan kapal bajak laut kedua. Petik 2. Kapal bajak laut ketiga sudah mulai menjauh. Sudah melaju sejauh 1 kilometer. Dan mulai mempercepat laju untuk melarikan diri. Mau lari kalau tak bisa dikalahkan? Mustahil. Dalam keadaan normal, kapal bajak laut yang mulai melarikan diri akan melaju lebih cepat daripada kapal pesiar sipil, jadi seharusnya mustahil untuk mengejar. Tapi bagaimana mungkin Chen Yuan membiarkan mereka pergi begitu saja? Kau datang kapanpun kau mau, dan kau pergi kapanpun kau mau, bukankah dewa ini ingin kehilangan muka? Jika kau berpura-pura agresif, kau ingin melarikan diri. Apakah kau sopan? Chen Yuan mengambil posisi siap digeladak. Aku melihat sosoknya bergerak dan berlari kencang dengan kecepatan luar biasa. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Detik berikutnya, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Pria tua dengan sikap yang penuh percaya diri ini sebenarnya berjalan di atas ombak laut. Gelombang air putih menyapu. Meluncur di permukaan laut seperti burung yang ketakutan. Sangat cepat. Chen Yuan berhasil. Benar saja, ketika kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu, ternyata dia benar-benar bisa berlari di atas air. Adegan yang sangat mengejutkan ini langsung membuat para penumpang kapal pesiar itu terkejut. Mata semua orang terbelalak. Yao, King Tan ketakutan. Morgan Tinangeri. Semua orang tergila-gila dan terkejut.
Mereka semua membuka mulut lebar-lebar, seolah-olah sedang menatap dewa. Bagaimana mungkin seseorang bisa menunggangi ombak? Para kultivator abadi, ini pasti kultivator abadi legendaris. Ternyata di tanah Tiongkok, benar-benar ada kultivator abadi yang kuat yang bisa terbang dengan pedang dan berjalan di atas air. Luar biasa, luar biasa. Nona, saya tidak tahu kecelakaan seperti ini akan terjadi. Ada orang sekuat itu yang menjaga sisi Chen Yuan. Tepat ketika semua orang terkejut. Para bajak laut di kapal terakhir benar-benar ketakutan setengah mati. Diiringi dentuman keras, api memenuhi udara. Kapal bajak laut ketiga juga berubah menjadi lautan api dan akhirnya tenggelam di lautan luas. Seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Laut selalu bisa menghapus semua jejak. Setengah jam kemudian, Chen Yuan keluar dari kamar tidur. Yao Qingtan terkejut tanpa alasan yang jelas. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dong Xuan Yaozun, aku khawatir bahkan jika guru menghadapinya, dia akan lebih banyak kalah daripada menang. Untungnya, guru tidak datang, kalau tidak dia tidak akan pulih dari lukanya. Jika dia bertarung dengan Dong Xuan Yaozun, dia mungkin akan menderita kekalahan. Pada saat ini, Yao Qingtan menerima pesan lain dari Xuantian Yaozu. Qingtan, aku sudah sampai di Fusang, kapan kau akan tiba? Guru, kami baru saja bertemu bajak laut, tetapi masalahnya sudah teratasi, seharusnya tidak memengaruhi jadwal. Aku sudah bertanya kepada kapten, diperkirakan masih ada 7 atau 8 jam sebelum kita bisa sampai di pelabuhan Fusang. Ya, kalau begitu aku akan menunggumu di pelabuhan Fusang. Bab 917. Ngomong-ngomong, Qingtan, pelabuhan mana di Fusang yang kemungkinan akan dituju kapal pesiarmu? Patriark Xuantian terus mengirim pesan untuk bertanya. Tuan, tujuan Guangming seharusnya adalah pelabuhan Yokohama, saya sudah memastikannya. Baik. Shizu akan segera pergi ke pelabuhan Yokohama, sekitar kilometer lagi, Shizu menunggu di pelabuhan Yokohama, dan akan menemuimu. Baik, Tuan. Yao Qingtan mengirim pesan. Namun dalam hatinya, tiba-tiba ia tidak ingin Xuantian Yaozu menemukannya. Patriark pasti ingin membawanya kembali ke lembah Raja Obat. Tetapi dunia ini begitu luas, ia masih ingin melihat-lihat. Lembah Yaowang terlalu kecil. Jika ia tinggal di sana seumur hidupnya, ia pasti akan menyesalinya seumur hidup. Tetapi ia juga tidak akan menipu tuannya. Bagaimanapun, ia tidak bisa melakukan hal seperti menindas tuannya dan menghancurkan leluhur. Sangat rumit. Ada penolakan di dalam hatiku, tetapi aku harus menerimanya. Seringkali ada banyak jenis ketidakberdayaan dalam hidup, dan mungkin itulah yang terjadi. Setelah Chen Yuan menyelesaikan masalah kapal bajak laut ketiga, dia langsung melompat ke laut. Berenang kembali seperti ikan. Setengah jam kemudian, dia diam-diam menginjak dek dan menyelinap ke kamarnya. Kemudian berpura-pura baru saja selesai mandi dan mengeringkan rambutnya. Saat itu, para turis di kapal pesiar masih berbicara dengan heboh dan terkejut. Meskipun setengah jam telah berlalu, hati mereka masih belum tenang untuk waktu yang lama. Terlalu menakutkan. Ini pertama kalinya saya naik kapal pesiar ke laut. Saya tidak menyangka akan bertemu bajak laut. Terlalu menegangkan. Untungnya, ada seorang ahli yang tak tertandingi yang bertindak kali ini, kalau tidak kita semua akan celaka. Apakah benar-benar ada orang sekuat itu di dunia ini? Apakah penglihatan saya kabur, atau saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia ini? Pendidikan wajib 9 tahun membuat saya percaya pada sains, tetapi kejadian barusan sama sekali tidak ilmiah. Bu, aku takut sekali, aku ingin pulang. Wow, gelombang. Aku juga ingin pulang, aku tidak mau berlibur ke Fusang lagi. Meskipun masalah bajak laut telah teratasi, emosi para wisatawan belum mereda. Sejak saat itu, beberapa wisatawan telah menyampaikan tuntutan mereka untuk pulang. Menurut prosedur normal, rute pelayaran kapal pesiar telah ditetapkan, dan rute pelayaran tidak dapat diubah hanya karena permintaan beberapa turis. Bahkan Chen Yuan sendiri tidak dapat mengubahnya sesuka hati. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Kapal pesiar diserang oleh bajak laut, lambungnya mungkin telah tertusuk, dan ada risiko kebocoran air. Karena beberapa turis secara sukarela ingin pulang, Chen Yuan merasa bahwa pendapat mereka harus dihormati dan manajemen yang manusiawi harus dilakukan. Kapten Wu, tolong beritahu kami bahwa kapal Guangming akan berbalik arah dan mengubah rutenya sebagai tanggapan atas permintaan semua orang. Jangan pergi ke Fusang dan pulanglah. Tapi, bos, hanya sebagian kecil turis yang mengajukan permohonan ini, dan sebagian besar turis masih mendukung pelayaran normal dan pergi ke Fusang. Jangan khawatir tentang mereka, tiket kapal akan dikembalikan paling buruk. Baik, bos, saya akan memberitahu Anda sekarang. Wu Chenggong mengangguk. Sekarang bos sudah mengatakan akan kembali,
sebesar apapun pendapat orang lain, itu tidak akan berhasil. Ngomong-ngomong, kamu siapkan daftar turis yang akan naik kali ini. Aku perlu memeriksanya. Selain daftar turis, staf di Guangming juga akan melakukan beberapa pengecekan. Aku curiga 2 helikopter sipil diserang. Sabotase buatan manusia, siapa pelakunya, kuharap kau bisa menemukannya. Ada sedikit keseriusan dalam nada bicara Chen Yuan. Untuk sesaat, Wu Chengbong merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Maaf, bos, masalah ini adalah tanggung jawabku. Aku pasti akan menyelidiki secara menyeluruh, tolong beri aku kesempatan. Jangan terlalu gugup, setiap orang bisa lalai, tapi aku tidak ingin ini terjadi lagi. Cukup, bos. Wu Chengbong mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu pergi terburu-buru. Situasi ini sudah merupakan kesalahan besar. Helikopter yang digunakan untuk melarikan diri ternyata disabotase. Jika kali ini tidak ada ahli misterius, maka 3 kapal bajak laut itu akan menjadi bencana besar bagi Bright. Bahkan keselamatan jiwa sang bos pun terancam serius. Wu Chengbong, sebagai Kapten Guangming, tidak bisa lepas dari kesalahan, dan harus memberikan penjelasan. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. 5 menit kemudian, tiba-tiba, sebuah pemberitahuan datang dari radio di kapal pesiar. Para penumpang dan teman-teman yang terhormat, halo, karena dampak keadaan kahar pada Guangming, rencana perjalanan ke Fusang telah berubah, dan kapal pesiar akan segera kembali. Para penumpang dan teman-teman yang terhormat, halo, kapal pesiar Guangming akan segera kembali, mohon bersiap-siap. Saat radio berbunyi, lebih dari 3.000 wisatawan di kapal pesiar langsung heboh. Mereka semua marah. Kita akan sampai di Fusang dalam setengah hari, bagaimana kita bisa pulang? Aku tidak setuju. Aku pergi ke Fusang untuk menemui Tuan Yui. Sekarang aku pulang, jadi rencana perjalananku akan terpengaruh. Dalam 2 hari, acara temu penggemar Tuan Yui akan berakhir, dan sekarang aku pulang. Aku tidak bisa mengejar ketinggalan. Saudaraku, kau hebat sekali, kau bertemu bajak laut, dan nyawamu hampir melayang, kenapa kau tidak menonton pesta dansa saja? Semua orang mengerti, mereka semua hanya ingin bermain, keselamatan jiwa adalah yang terpenting. Jika kalian benar-benar terburu-buru, sebaiknya naik pesawat. Pelayaran bukan untuk menikmati pemandangan laut. Sekarang setelah bertemu bajak laut, mengapa tidak dengan pria kuat misterius? Bukankah pengalaman ini cukup seru? Semua orang banyak bicara, tetapi mereka tampaknya tidak menolak. Sebagian besar turis menyatakan pengertian mereka. Yao Qingtan langsung terkejut. Mungkinkah Tuhan mengetahui keinginan di hatiku, jadi dia mengubah rute? Tidak mungkin. Xuantian Yaozu saat ini telah berubah penampilan menjadi pria Fusang Parubaya. Baru saja keluar dari bandara Tokyo. Karena tidak memiliki paspor, Yaozu hanya bisa menyamar sebagai pria Fusang. Dia secara acak memilih target, menangkap seorang pria Fusang di bandara Shanghai, mengambil paspor dan kartu identitas pihak lain, dan naik pesawat ke Tokyo. Tapi dia baru saja keluar dari bandara dan hendak naik taksi. Tiba-tiba, beberapa polisi berpakaian preman menghampirinya. Tuan Fujitajiro, saya menduga Anda terkait dengan kasus penyelundupan narkoba dan kasus penculikan serta pembunuhan. Mohon kerjasama Anda untuk membantu penyelidikan. Anda berhak untuk tetap diam, tetapi setiap kata yang Anda ucapkan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Para polisi berpakaian preman mengeluarkan dokumen mereka dan bersiap untuk menangkap Xuantian Yaozu. Jangan bicara bahasa burung di depan dewa ini. Jika dewa ini tidak mengerti, enyahlah dari sini. Dewa ini ada urusan penting, jangan menghalangi jalan saya. Baga, apakah kalian berani menangkapnya? Tangkap dia, teriak petugas berpakaian preman Fusang dengan lantang dalam bahasa Jepang. Perilaku ini langsung membuat Xuantian Yaozu marah. Leluhur tua sudah dalam suasana hati yang buruk, digoda beberapa kali oleh para pencuri Chen Yuan, paru-parunya hampir meledak, berani-beraninya kau memprovokasinya. Bab 918. Sang Patriark sangat marah, beberapa orang berpakaian preman dilumpuhkan sebelum mereka sempat mengeluarkan senjata. Mereka jatuh ke tanah satu persatu, darah menyembur deras. Pemandangan ini mengejutkan banyak pejalan kaki. Beraninya seorang tersangka begitu sombong dan melanggar hukum. Hubungi markas besar, minta bantuan, tersangka ditangkap di jalan, dan minta Departemen Kepolisian Metropolitan untuk mengirim pasukan untuk menumpasnya. Setelah sang patriark mengejutkan dan melukai beberapa orang berpakaian preman, ia mengambil pistol, segera menghentikan taksi, dan memaksa pihak lain untuk mengemudi ke pelabuhan. Mobil itu melaju sangat cepat, terus melaju kencang. Di bawah pengepungan dan pencegatan, butuh 1 jam untuk sampai ke pelabuhan. Tepat pada saat ini, Yao Qingtan mengirim pesan kepada Xuantian Yaozu. Tuan, situasi tak terduga telah terjadi.
Sejak Guangming diserang oleh bajak laut, sebagian besar turis ketakutan dan mengusulkan untuk kembali. Kapten telah memutuskan untuk kembali ke Tiongkok. Kita mungkin tidak bisa pergi ke Fusang. Melihat pesan ini, Xuantian Yaozu ternganga. Seketika ia diliputi amarah. 7 lubang tubuh yang hampir meradang itu mengeluarkan asap, dan semua organ dalam terbakar. Chen Yuan, dasar bajingan, kau sungguh terlalu suka menindas orang. Ponsel King Tan. Sekarang teknologinya sudah sangat maju, ponsel Pangu sendiri adalah industri yang dimiliki oleh Chen Yuan, siapa yang tahu bagaimana dia bisa mengetahui isi obrolan mereka. Ketika aku membayangkan diriku dipermainkan seperti monyet oleh orang lain. Dia ditipu sepanjang jalan menuju negara Fusang, dan sekarang dia masih diburu oleh sekelompok semut. Patriark sangat marah. Lari di tempat. Fujita Jiro, sekarang kuperingatkan kau untuk turun dari mobil dan segera menyerah. Terima pengadilan Kaisar, jangan melawan yang tidak perlu, kau sudah dikepung. Terdengar suara gemuruh di langit, bahkan ada helikopter bersenjata. Ditambah lebih dari 20 kendaraan penegak hukum. Taksi-taksi telah dikepung. Suasananya mencekam dan menyesakan. Detik berikutnya, leluhur keluar dari mobil. Terlihat urat biru menonjol di dahinya, dan wajahnya sudah dipenuhi amarah. Kaulah yang memaksaku. Aku tidak ingin membunuhmu. Jika kau bersikeras datang ke sini, matilah kau. Xuantian Yaozu meraung dengan ganas. Tubuhnya melesat ke langit seperti bola meriam, dan bahkan menghancurkan sebuah helikopter dengan satu pukulan. Saat dia berlama-lama, jarum-jarum terbang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi garis-garis cahaya dingin, tetapi hanya butuh 5 menit. Semua tim pemburu dihancurkan oleh leluhur itu sendiri dalam ledakan dan kobaran api. Sopir taksi sudah ketakutan setengah mati di tempat. Sesak napas. Kaku. Bos dengan mulut terbuka sudah tercengang. Sepertinya dia tidak percaya ada keberadaan sekuat itu di dunia. Dewa Amaterasu, ini pasti manifestasi Dewa Amaterasu. Hidup Amaterasu. Sopir taksi segera keluar dari mobil dan mulai berlutut dan bersujud 3 kali, seolah-olah dia telah menemukan keyakinan yang saleh. Bajak laut Jepang barbar, berani-beraninya kalian lancang di depan dewa. Demi mengantar dewa sepanjang jalan, dewa ini akan mengampuni kalian kali ini. Xuantian Yaozu mendengus dingin, dan pergi. Chen Yuan ingin kembali ke negara, kembali ke bandara, lalu kembali ke negara. Ini jelas tidak berhasil. Bagaimana jika pencuri anjing Chen Yuan tahu bahwa dewa telah kembali ke Tiongkok, dan dia tidak berlabuh, dan berlayar di laut selama beberapa bulan dengan kapal pesiar, apa yang harus kita lakukan? Dewa ini tidak dapat lagi mengirim pesan kepada King Tan untuk memberitahunya keberadaanku. Kali ini, aku harus mengunci kapal Guangming sendiri. Ada begitu banyak turis di kapal pesiar ini. Bahkan tanpa bantuan informasi dari King Tan, dewa ini dapat mengunci kapal ini. Lokasi kapal pesiar tidaklah sulit. Selanjutnya, Xuantian Yaozu melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh Pulau Fusang. Dia benar-benar membajak kapal pengawal pesiar di pelabuhan. Memaksa kapten dan awak kapal untuk meminum racun khusus dan mengendalikan mereka dengan racun. Racun semacam ini membutuhkan penawar khusus untuk meredakan rasa sakit dalam waktu singkat. Jika tidak, seperti 10.000 semut yang memakan jantung seseorang, hidup akan lebih baik daripada mati. Tidak ada yang bisa menanggung rasa sakit seperti ini. Anda hanya bisa tunduk pada perintah leluhur Anda. Benar saja, kekuatan lembah Raja Obat bukanlah tempat terkuat, tetapi racun dan obat-obatan adalah yang terbaik di dunia. Semua jenis racun langka tidak dapat ditemukan di tempat lain, tetapi lembah Raja Obat pasti memilikinya. Setelah itu, leluhur mengemudikan kapal pengawal pesiar untuk mengejar Guangming. Begitu ini terjadi, seluruh Fusang terkejut. Ada orang-orang yang begitu sombong dan angkuh di dunia yang berani membajak kapal fregat pesiar. Ini sangat berani sehingga telah menembus kognisi mereka. Sungguh keterlaluan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ini seperti menamparkan muka. Saat ini, Chen Yuan sedang berjemur santai di dek. Sambil minum, kulitnya agak terlalu putih. Melalui latihan penguatan yang terus-menerus, tidak hanya fisiknya yang menjadi lebih kuat, tetapi kulitnya juga menjadi lebih baik. Dia juga sering berjemur. Tetapi masalahnya adalah bagaimana agar tidak menjadi coklat. Jika ingin memiliki kulit yang coklat dan sehat, sepertinya tidak ada cara lain. Hanya menjadi pria tampan. Sebagai asisten, Yao King Tan sedang memeras jus untuk Chen Yuan. Setelah beberapa saat, Wu Chenggong datang. Bos, ini daftar semua awak kapal dan turis di atas kapal Guangming. Total ada 5.163 orang, termasuk bos dan saya. Di antaranya, ada 3.876 turis di atas kapal, dan 1.287 awak kapal, termasuk Departemen D dan Departemen Ruang Mesin.
Departemen Teknologi, Departemen Hiburan, Departemen Catering, Departemen Lelang, Departemen Pemandu Wisata, Departemen Kamar Tamu, Departemen Fotografi, Departemen Medis, DEL. Semua daftar nama ada di sini, saya sudah memeriksa apa yang terjadi kemarin. Helikopter itu memang disabotase. 2 anggota kru penjaga disuap dan peralatan pemantauan dimatikan. Salah satunya adalah Wang Jun dan yang lainnya adalah Zhang Hui. Hilang, kemungkinan besar dia telah meninggal. Di atas lautan luas ini, jika Anda dilempar dari kapal setelah dibungkam, Anda pada dasarnya tidak akan dapat menemukannya. Terlebih lagi, ada hiu di laut, dan pada dasarnya tidak ada tulang yang tersisa. Ada banyak orang di kapal. Setelah keduanya menghilang, mereka tidak menarik perhatian semua orang. Yang pasti adalah pembunuhnya ada di antara para turis dan awak kapal ini. Mungkin orang di balik layar ada hubungannya dengan bajak laut dan membongkar keberadaan Anda. Dan bos, saya curiga orang ini adalah asisten di sebelah Anda. Dia bertanya kepada saya tentang rute pelayaran Guangming, dan saya pernah melihatnya mengirim pesan kepada orang-orang dengan cara yang licik, dan secara khusus meminta departemen teknis untuk mengaktifkan roaming internasional dan telepon satelit untuknya. Dia sangat mencurigakan. Bab 919. Chen Yuan melambaikan tangannya dan langsung membantahnya. Dia tahu setiap gerak-gerik Yao Qingtan seperti telapak tangannya sendiri. Ada juga program kecerdasan buatan yang memantaunya 24 jam sehari, dan Chen Yuan dapat melihat setiap pesan yang dikirim di ponselnya. Chen Yuan tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Patriark Xuantian. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bajak laut. Qingtan dibawa keluar dari rumah besar olehku. Aku sangat mengenal karakternya. Kau tidak perlu menyelidikinya secara detail. Aku sangat mempercayainya. Kau seharusnya lebih memperhatikan turis lainnya dan fokus pada penyelidikan, kata Chen Yuan dengan suara berat. Begitu kata-kata itu keluar, Yao Qingtan yang sedang berjalan menuju Chen Yuan terkejut saat memegang segelas jus segar. Saat itu, dia berjarak sekitar 10 meter dari Chen Yuan. Orang biasa mungkin tidak dapat mendengar percakapan antara Chen Yuan dan Wu Chenggong. Pendengaran ke Yao Qingtan luar biasa, bahkan jika jaraknya relatif jauh, dia masih dapat mendengar dengan jelas. Tak pernah menyangka Chen Yuan akan mempercayainya begitu besar. Tapi kenyataannya, dia memang melakukan beberapa hal yang licik dan mencurigakan. Namun Chen Yuan tetap mempercayainya tanpa syarat. Hampir secara kategoris menyangkal kecurigaannya. Kepercayaan seperti itu membuat Yao Qingtan merasa sedikit bersalah. Bos sangat mempercayaiku, tapi aku mengecewakannya. Aku mendekatinya dengan motif tersembunyi. Aku bahkan ingin membunuhnya di awal. Bahkan setelah aku mengetahui kebenarannya, aku masih terus menipunya. Perilaku seperti ini benar-benar memalukan. Orang selalu memiliki kasih sayang yang tak terjelaskan kepada mereka yang percaya pada diri mereka sendiri. Terutama kepercayaan tanpa syarat seperti ini, benar-benar membuat orang merasakan emosi yang tak terlukiskan. Yao Qingtan. Tingkat kesukaan plus 10 tingkat. Kesukaan saat ini, 90 poin. Baik, bos, saya mengerti. Wu Chenggong mengangguk, lalu dia menoleh dan mundur. Saat ini, dia mendapati Yao Qingtan berjalan mendekat dengan segelas jus buah. Wu Chenggong melirik pihak lain dan tidak peduli. Jaraknya tadi agak jauh, jadi dia mungkin tidak mendengarnya. Bos, ini jus semangka dan anggur yang baru saja saya peras, cobalah. Qingtan, kulitmu sepertinya menjadi lebih putih akhir-akhir ini, dan kamu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Chen Yuan memuji dengan santai. Tidak, Qingtan tidak cantik. Kenapa tidak tampan? Kupikir kau tampan, jadi kau memang tampan. Chen Yuan bercanda dengan santai. Jika dulu, ketika popularitas Yao Qingtan sangat rendah, candaan Chen Yuan akan dianggap sebagai tindakan kurang ajar. Tetapi sekarang popularitas Yao Qingtan telah meroket hingga 90 poin, kata-kata Chen Yuan tidak hanya akan membuat orang berpikir bahwa dia sembrono, tetapi Yao Qingtan juga merasa sangat malu. Jantungnya bahkan mulai berdebar kencang. Ada perasaan seperti rusa yang tertusuk di dadanya. Aku benar-benar malu, kenapa jantungku berdebar begitu cepat, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Kenapa menurutmu senyum bos begitu menawan, dia benar-benar mengatakan aku tampan, mungkinkah? Aku tidak tahu apakah dia akan lebih menyukaiku ketika melihat wajahku yang sebenarnya. Sesaat kemudian, wajah Yao Qingtan memerah hingga ke belakang telinganya. Chen Yuan mengambil jus segar dan meminum seluruh gelas dalam sekali teguk. Lumayan, minuman ini cukup segar. Akan lebih baik lagi jika bisa didinginkan. Melihat Chen Yuan meminum jus itu tanpa ragu, hati Yao Qingtan bergetar. Bos sepertinya benar-benar mempercayaiku. Apa yang dia katakan barusan jelas bukan ujian. Jika aku meracuni jus itu, satu tegukan saja sudah cukup untuk membunuhnya.
Jika dia benar-benar ingin waspada terhadapku, dia tidak akan pernah meminum apa yang kubuat, tetapi barusan, dia sama sekali tidak ragu. Yao Qingtan awalnya memiliki sedikit kewaspadaan di hatinya. Aku bertanya-tanya apakah Chen Yuan sengaja meminta kapten untuk bekerja sama dengannya dalam berakting. Tapi sekarang, tidak ada keraguan di hatiku. Berani meminum jus yang diperas oleh murid-murid Yao Wanggu, tanpa kepercayaan mutlak, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Yao Qingtan. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 91 poin. Ternyata naik sedikit lagi. Agak terkejut. Apakah karena aku memujinya karena cantik, sehingga tingkat kesukaannya meningkat? Wanita memang suka rayuan manis. Chen Yuan meminum jusnya dan mulai memeriksa daftar. Dia hampir bisa melihat 10 baris sekaligus, dan dia memiliki daya ingat fotografis. Dalam daftar ini, terdapat lebih dari 3.000 nama dan nomor identitas turis. Dia membolak-balik dengan cepat. Tak lama kemudian, sebuah nama menarik perhatian Chen Yuan. Tina Morgan, dari Amerika Serikat. Apakah ini anggota keluarga Morgan? Atau kebetulan saja dia bernama Morgan? Tentang keluarga Morgan, Chen Yuan memiliki sedikit pengetahuan tentang dark web. Nenek moyang keluarga Morgan berimigrasi ke Amerika Serikat selama demam emas di dunia baru pada awal abad ke-17 dan menjadi salah satu plutokrat paling awal di Amerika Serikat. Awalnya, keluarga Morgan mengelola sebuah hotel besar, dan kemudian menjadi pemegang saham di industri pelayaran dan kereta api. Pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, mereka menyediakan banyak kapal dan meriam dan menghasilkan kekayaan yang besar. Amerika Serikat menjadi pemenang terbesar dalam Perang Dunia II. Keluarga Morgan juga merupakan pemenang terbesar. Kemudian, industri keluarga Morgan menyebar ke semua bidang kehidupan, kedokteran, persenjataan, perbankan, otomotif, teknologi elektronik, keuangan, dan hampir menguasai seluruh Wall Street. Selama ratusan tahun, keluarga ini telah memengaruhi perkembangan seluruh Amerika Serikat. Bahkan menyebar ke seluruh dunia. Terdapat sejumlah besar industri di semua negara di dunia. Tentu saja, beberapa informasi rahasia tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Keluarga Morgan juga merupakan salah satu anggota inti Skull and Bones. Jika wanita ini benar-benar anggota keluarga Morgan, dia sangat mencurigakan. Tentu saja, tidak ada bukti, dan tidak bisa dibuat tebakan sembarangan. Chen Yuan perlu menyelidiki informasi identitas spesifiknya, dan bahkan identitas semua turis di kapal. Itu akan menghemat banyak waktu. Wang Cai, aku punya misi untukmu. Tuan, tolong beri perintah. Dapatkan informasi berkas identitas semua awak dan turis di kapal Guangming, semakin detail semakin baik. Baik, Tuan. Mengambil informasi berkas identitas seseorang sebenarnya bukan tugas yang rumit, dan bisa ditemukan dengan sedikit waktu tambahan. Masalahnya adalah jika Anda memeriksa satu orang, itu tidak masalah, tetapi Anda harus memeriksa informasi detail lebih dari 5.000 orang. Beban kerjanya terlalu besar, dan orang biasa sama sekali tidak dapat menyelesaikannya. Dan para turis ini berasal dari seluruh dunia. Ingin mengetahui identitas dan latar belakang begitu banyak orang. Itu adalah tugas yang sangat sulit. Tetapi beban kerja yang sangat besar ini sama sekali bukan masalah bagi Wang Cai. Ia dapat menyusup ke sistem jaringan berbagai negara secara bersamaan, memasuki basis data file identitas, melakukan penyelidikan, dan mengambil informasi lebih dari 5.000 orang sekaligus. Namun hanya dalam beberapa menit. Tuan, informasinya telah diperoleh, silakan periksa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chen Yuan menerima file memori berukuran 1 gigabita di ponselnya. Bab 920. Sialan, kapan aku akan selesai membaca berkas sebesar ini? Tidak bisakah sedikit lebih ringkas, keluh Chen Yuan. Dia mengklik profil seseorang dan melirik sekilas. Zhao Xiaoxuan, perempuan, usia 29 tahun. Tanggal lahir, tanggal 3 Januari tahun 1993. Sekolah dasar. SD Hongfeng, anggota komite studi, kader kelas unggul. SMP. SMP Chengqi, anggota komite seni, kader kelas unggul. SMA. SMA Yangcheng, ketua regu, kader kelas unggul. Universitas. Universitas Zhejiang, sarjana kelas 1. Ayah, pegawai negeri, ibu, guru. Status perkawinan. Lajang. Riwayat membuka ruangan, 512 kali. Melihat riwayat membuka ruangan ini, Chen Yuan tercengang. Dia membukanya dengan cepat dan melihat isinya. Awalnya dia mengira Zhao Xiaoxuan adalah gadis baik, dan dia telah menjadi ketua kelas unggul sejak kecil. Bahkan jika riwayat membuka ruangan ini sedikit lebih banyak, seharusnya dengan orang yang sama, atau beberapa orang. Lagi pula, mereka berdua berusia 29 tahun, dan wajar jika memiliki beberapa pacar.
Tanpa diduga, setelah Chen Yuan membukanya, dia langsung tercengang. Dalam daftar orang yang tinggal sekamar dengan Zhao Xiaoxuan, terdapat lebih dari 100 pria dengan nama berbeda, dan hanya selusin wanita dari berbagai usia. Kurasa ini Ratu Laut wanita, kan? Sungguh arogan. Benar saja, informasi semacam ini tidak bisa dilihat sembarangan, terlalu panas untuk dilihat. Selain itu, Chen Yuan melihat dalam informasi tersebut bahwa Zhao Xiaoxuan dan tunangannya tampaknya berada di kapal Guangming bersama, berencana untuk bepergian dan menikah. Mereka telah menjalin hubungan selama 2 tahun. Selama 2 tahun terakhir, Zhao Xiaoxuan tercatat pernah berbagi kamar dengan lebih dari 20 pria. Chen Yuan hanya bisa menghela napas tak percaya, pria ini mungkin tidak tahu bahwa dia telah didekati lebih dari 20 kali. Bisa disebut Raja Topi Hijau. Benar saja, jika ingin hidup layak, harus punya sedikit uang. Chen Yuan dengan cepat membolak-balik informasi tersebut. Butuh 5.000 menit untuk melihat informasi lebih dari 10 orang. Tentu saja tidak cukup teliti. Beberapa orang bisa dilewati hanya dengan sekilas pandang. Beberapa orang perlu diperiksa dengan saksama. Tak lama kemudian, Chen Yuan menemukan Tina Morgan. Nama: Tina Morgan. Jenis kelamin: perempuan. Usia: 21 tahun. Sangat menarik jika tidak ada informasi seperti itu, orang lain bisa menemukannya, mengapa dia tidak bisa menemukannya? Di basis data informasi identitas AS, tidak ada informasi tentang dirinya yang dapat ditemukan, yang dengan sendirinya merupakan hal yang sangat mencurigakan. Mungkin dia adalah salah satu anggota Skull and Bones. Nona, Chen Yuan telah mengirim orang untuk menyelidiki alasan mengapa helikopter tidak dapat lepas landas dengan normal di dek. 2 anggota kru yang disuap oleh saya telah saya bungkam, tetapi mereka akan terus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kita masih harus meninggalkan Bright sesegera mungkin untuk mencegah Nona berada dalam bahaya. Tidak apa-apa, Chen Yuan ini, saya semakin tertarik padanya. Dongxuan Yaozun, tokoh misterius di Tiongkok ini, telah menyebabkan banyak kerugian bagi organisasi, tetapi tahukah Anda, barusan Dongxuan Yaozun keluar, Chen Yuan sendiri menghilang, dan dia tidak muncul sampai setengah jam kemudian. Tapi tidak ada yang melihatnya. Apakah Dongxuan Yaozun sudah kembali ke kapal pesiar? Di lautan luas ini, bahkan jika dia memiliki kekuatan misterius dan dahsyat, mustahil untuk berenang kembali, kan? Tina menggoyangkan gelas anggurnya, matanya tenang. Sikapnya elegan, seperti bangsawan sejati, setiap gerakan tangannya dipenuhi dengan ketenangan dan ketenteraman. Dengan kulit seputih salju dan sosok yang proporsional, di bawah sinar matahari terbenam, dia begitu cantik dan menggugah jiwa. Aura aristokrat di tubuhnya membuat banyak pria merasa malu. Jangan berani menyentuhnya. Di bawah tatapan Dewi yang begitu cantik, jika dia menatapmu, kau mungkin merasa rendah diri. Nona, saya mengerti, Chen Yuan ini sangat mencurigakan, mungkinkah dia? Benar, ini juga bisa menjelaskan mengapa organisasi berulang kali menembaknya, tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi juga menderita kerugian besar. Dia memiliki kekuatan seperti itu, dan kita telah meremehkannya selama ini. Begitu Tina mengatakan ini, pria kulit putih parubaya itu langsung menjadi gugup. Keringat dingin tiba-tiba mengucur di dahinya. Nona, jika Chen Yuan adalah Dongxuan Yaozun, maka Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan harus segera mengungsi. Tidak, aku akan menunggu dia datang kepadaku. Tina tetap tenang. Seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya kehilangan sikap anggunnya. Aura mulianya menembus jauh ke dalam sumsum tulang, dan sosoknya yang memesona sangat memikat. Baiklah, Nona, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya pasti akan melindungi keselamatan Nona. Mata pelayan parubaya itu terbelalak, dan niat membunuh terpancar dari matanya. Sepertinya dia juga seorang tuan. Saat ini, Chen Yuan dengan angkuh memasuki restoran mewah di kabin kelas 1 kapal pesiar. Harga kelas 1 di kapal pesiar berbeda dengan kelas biasa. Turis biasa hanya membutuhkan tiket seharga 880 yuan untuk naik kapal, sedangkan harga tiket untuk penumpang kelas 1 adalah yuan. Perbedaan harganya lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu, penumpang kelas 1 tidak hanya dapat menikmati layanan restoran mewah, tetapi juga tinggal di kamar ultra mewah dengan pemandangan laut yang menakjubkan, yang tidak hanya nyaman dan luas, tetapi juga dapat menikmati pemandangan laut yang indah dari sudut terbaik. Pengalamannya benar-benar berbeda dari kelas ekonomi. Restoran mewah yang sama hanya terbuka untuk penumpang kelas 1. Chen Yuan berjalan ke restoran dan duduk tepat di seberang Tina Morgan. Saat dia melihat orang lain dengan jelas, dia membeku sejenak. Aku melihat wanita di depanku, dengan rambut pirang dan mata biru, serta kulit seputih salju. Tidak seperti wanita asing biasa, wajahnya tidak memiliki bintik-bintik, dan wajahnya sehalus giok.
Dibandingkan dengan lebih dari 90% wanita Tiongkok, kulitnya lebih halus. Dia memiliki fitur wajah yang indah dan sosok yang anggun, dia bisa disebut wanita yang sangat memukau. Mengenakan kacamata hitam di wajahnya, mengenakan rok hitam ketat, anggun dengan sedikit sentuhan seksi namun menggoda. Chen Yuan yakin bahwa dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Kasino di Las Vegas, AS. Nona Tina Morgan, nama saya Chen Yuan. Saya pemilik kapal pesiar ini. Saya rasa Anda pasti mengenal saya, kata Chen Yuan dalam bahasa Mandarin. Tentu saja, nama Tuan Yan sungguh menakjubkan. Tina tersenyum dan juga berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Sepertinya tidak ada aksen sama sekali. Jika Anda tidak melihat penampilannya, Anda tidak akan tahu bahwa dia adalah orang asing. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama: Tina Morgan. Usia: 385 tahun. Tinggi: 172 cm. Titik. Berat: 50 kg. Titik. Nilai wajah: 9,8 poin. Tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah: 20 poin. Mengikat hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan kesepakatan menjadi anjing penjilat tuan rumah. Serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 800 poin. Keterampilan bonus, gen kehidupan berevolusi sekali, keterampilan bakat diperoleh secara acak. Ketika Chen Yuan melihat informasi pihak lain, dia langsung terkejut. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa wanita elegan yang tampak secantik gadis di depannya ini sudah berusia 385 tahun. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa dia mungkin sudah ada di abad ke-17. Dia adalah tokoh setingkat leluhur keluarga Morgan. Dasar kau penipu. Chen Yuan benar-benar terkejut kali ini, ada keberadaan magis seperti itu di dunia ini. Sangat mungkin kekuatannya tidak kalah dengan Dong Xuan Yaosun. Hadiah 800 poin benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ding! Pengikatan gagal, kesukaan pihak lain terlalu tinggi, dan tidak memenuhi persyaratan pengikatan untuk menjilat anjing. Tidak bisa diikat. Chen Yuan tidak menyangka bahwa, sebagai salah satu anggota inti Skull and Bones, Tina Morgan masih memiliki sedikit kasih sayang padanya. Melihat hadiah 800 poin, Chen Yuan sudah mulai ngiler. Ini tidak boleh dilewatkan. Detik berikutnya, Chen Yuan tiba-tiba berdiri, tanpa basa-basi, menamparkan Tina Morgan dengan keras di wajahnya. Ledakan amarah ini mengejutkan semua orang di tempat. Tidak ada yang menyangka bahwa satu detik Chen Yuan sedang mengobrol dan tertawa, seolah-olah ingin menggoda para gadis, dan detik berikutnya dia tiba-tiba menamparkan wanita tercantik itu. Terlalu tiba-tiba. Tina Morgan. Tingkat kesukaan minus 50. Titik. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Ding! Pengikatan berhasil. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.